Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Widianti Dwi Agustin dari kelompok 7 Yen. Saya dari kelas AK 23D. Video ini dibuat sebagai syarat saya untuk lulus di kegiatan PHK ini atau pengenalan himpunan mahasiswa akuntansi. Sebelumnya, kegiatan ini memiliki 2 gelombang. Yang pertama ada pra dan puncak. Kegiatan puncak dan pra memiliki materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri. Untuk pra, ada 4 materi yang disampaikan oleh beberapa sumber. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengembangan karakter mahasiswa akuntansi yang disampaikan oleh Bapak Nurul Rusdiansyah. Mengapa sih organisasi itu penting? Organisasi itu membantu mahasiswa untuk melatih cara berpikir, menambah ilmu, dan menambah skill yang ada di diri kita. Adapun beberapa jenis organisasi, yaitu organisasi internal dan organisasi eksternal. Terus kenapa kita nggak boleh salah pilih pergaulan? Karena lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh bagi mahasiswa. Karena lingkungan itu membentuk karakter kita, bagaimana cara kita menyikapi dan melakukan kegiatan sehari-hari. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu mempersiapkan diri sebelum kelas dimulai dan mengulang materi yang sudah dijelaskan oleh dosen di kelas. Kata-kata bijak atau bagus yang menurut saya bisa kita implementasikan yaitu lebih baik kita salah berkali-kali saat kita masih belajar daripada kita harus salah sekali pada saat kita sudah bekerja atau menjadi profesional. Terus, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan minat mahasiswa? Yang pertama, sadari bahwa networking itu sangat penting, dan yang kedua, memperluas relasi. Bagaimana sih cara kita membagi waktu akademik dan organisasi? Sebelumnya, tentukan dulu tujuan utama kita, apakah ingin menjadi akuntan atau menjadi praktisi. Tapi, kalau ingin memang aktif di keduanya, maka tetap utamakan kuliah dan organisasi tetap dijalankan. Pemateri kedua dari Kak Rifki Theo Agarbi mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Definisi mahasiswa. Maha dan siswa yang berarti pelajar yang memiliki level tertinggi di perguruan. Sementara itu, agen perubahan terdiri dari 2 kata yaitu agen yang berarti seorang perantara dan perubahan yang berarti hal keadaan atau perubahan. Quote by Katio, barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin tergolong orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan karena mahasiswa memiliki akses yang sangat mudah terhadap ilmu. Mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk membangun kesadaran dengan tidak diam saja ketika melihat realitas sosial. Dan sosial itu berani mempertanyakan status dan mendobraknya agar perubahan dapat terjadi. Kesimpulan dari materi yang diberikan oleh Katio yaitu Agent of Change, Social Control, Iron Stroke, Moral Force, dan Guardian Value. Materi ketiga yaitu talk show etika kepemimpinan yang dibawakan oleh Kak Novitasari, Kak Muhammad Sarbini, dan Kak Mutiara Hati Budiman. Definisi kepemimpinan. Proses mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan bersama, terutama tujuan organisasi. Pasti saat kita melakukan sesuatu itu ada tantangannya. Nah, tantangan yang pasti akan terjadi yaitu pengambilan keputusan untuk melawan ego dan mementingkan keputusan bersama. Dan apa yang harus kita persiapkan ketika memulai berorganisasi? Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, memperbaiki komunikasi. Ketiga, keinginan untuk belajar. Keempat, komitmen dan
komitmen dan percaya diri, dan yang terakhir melawan rasa takut. Bagaimana sih kita menciptakan lingkungan organisasi yang positif? Yang pertama, mengobrol dekat dengan personal, jangan terlalu mendikte anggota, memunculkan komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Dan untuk materi terakhir di pra PHK tahun ini yaitu program kreativitas, aktivitas, dan inovasi mahasiswa yang dibawakan oleh Ibu Dea Arme. Apa sih program kreativitas mahasiswa ini? Program kreativitas mahasiswa adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Ada 10 jenis PKM atau program kreativitas mahasiswa. Yang pertama, PKM RE atau riset eksakta. Yang kedua, PKMK atau kewirausahaan. Yang ketiga, PKM PM atau pengabdian pada masyarakat. Yang kelima, PKM PI, penerapan iptek. Yang keenam, PKM KC atau Karsa Cipta. Yang ketujuh, PKM KI, karya inovatif. Yang kedelapan, PKM FGK atau video gagasan konstruksi. Yang kesembilan, PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis. Dan yang terakhir ada PKM AI atau artikel ilmiah. Sekarang saya ingin membahas untuk puncak. Ada 5 materi yang disampaikan oleh beberapa sumber. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang pembinaan karakter mahasiswa untuk menuju generasi unggul. Yang dibawakan oleh Ibu Mutia. Di sini Ibu Mutia menjelaskan tentang plagiarisme. Apa sih plagiarisme itu? Plagiarisme itu adalah meniru karya orang lain tanpa sepengetahuan orang lain yang membuat itu. Ada beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme total, yaitu meniru semua karya yang dibuat tanpa mengubah sedikit pun karya tersebut. Yang kedua, plagiarisme parsial. Yang ketiga, plagiarisme. Yang keempat, plagiarisme antar bahasa. Dan yang terakhir, free riding. Maaf teman, ada kucing aku. Duduk dulu ya, Ade ya. Mengapa plagiarisme itu terjadi? Yang pertama, apatis, tidak peduli dengan proses pengerjaan. Yang kedua, takut, karena ketidakadanya percaya diri. Dan yang terakhir adalah terburu-buru. Bagaimana cara kita mengatasi atau mengambil kutipan referensi? Yang pertama, sertakan sumbernya saat menulis atau membuat ulang karya tersebut. Cara mengurangi keinginan kita untuk mencontek yaitu pertama, self control yang baik, kedua, memperbanyak literasi, yang ketiga, kerjakan tugas dengan tidak terburu-buru dan memiliki inovasi. Yang kedua, saya ingin mereview materi talk show peluang dan tantangan karir sebagai seorang akuntan dan sharing bersama alumni yang dibawakan oleh Kak Taufik, Kak Natasha Nur Hasanah, dan Kak Ashki Syakira. Posisi seorang akuntan bisa terancam dikarenakan teknologi. Menariknya teknologi, yang pertama, semua perusahaan pasti membutuhkan bagi keuangan. Yang kedua, karir akuntan panjang bisa sampai direksi. Peran akuntan bisa diganti oleh robot, hanya pekerjaan teknis yang bisa diganti hingga logika akuntansi harus dikuasai. Profesi pemeriksaan yang tidak akan terganti. Strategi untuk terus berkembang dengan perubahan supaya kita bisa terus masuk ke kebutuhan perusahaan. Yang pertama, membangun relasi. Yang kedua, pintar-pintar mencari pelatihan. Yang ketiga, membangun profil di LinkedIn.
Cara menyeimbangkan tekanan kerja dan hal yang diinginkan kita kembangkan, manajemen waktu yang baik, jangan terpaku ponsel dan atur jam tidur. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang pengenalan sistem prodi akuntansi yang dibawakan oleh Ibu Heliani. Sejarah program studi akuntansi. Akuntansi di Nusa Putra berdiri pada tanggal 2 Februari 2018. Adek. Maaf ya. Terus ada dosen prodi fakultas itu ada dua, ada yang faculty member, ada yang tidak full di kampus. Yang full di kampus itu tentunya ada Bu Heliani, Bu Nur Hidayah Fadilah, Bapak Nur Rusdiansyah, Bu Mutia Riani, dan Bu Dea Armet Tiara Harahap. Yang tidak menetap di kampus ada Ibu Elin, ada Bapak Andi, ada Pak Irwan, ada Pak Nanda, Pak Nanan Suhendar, Pak Taufik, Bapak Zulfan, dan Bu Dania. Visi misinya menjadikan program studi sarjana yang memiliki sikap profesional di bidang keuangan, perpajakan, dan audit, yang memiliki karakteristik inovatif, religius, dan berdaya saing global pada tahun 2043. Misinya mengembangkan kompetensi profesional, mengembangkan kemampuan daya saing global, meningkatkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, pengembangan riset dan kontribusi ilmiah, keterlibatan sosial, dan pelayanan masyarakat. Ada peta penyelesaian studi, yaitu Sertifikat Kompetensi Prodi Akuntansi atau SKPI, dibagi menjadi dua, yaitu SKPI Universitas dan SKPI Program Studi. Ada 8 totalnya. Untuk SKPI Universitas yaitu Public Speaking, TKDA, TOEFL, dan Bahasa Kedua PBB. Untuk SKPI Program Studi, pelatihan akuntansi terapan, pelatihan dasar audit berbasis resiko, pelatihan zahir accounting, dan brevet pajak E&B. Terus itu saya ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan perguruan tinggi Indonesia dan Universitas Nusa Putra yang dibawakan oleh Ibu Nur Hidayah Kusumaningrum Fadila. Kenapa sih pendidikan itu sangat penting? Karena mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memiliki 4, yaitu kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, dan keterampilan. Tujuan pendidikan perguruan tinggi untuk lebih 3 output. Ada beberapa alasan, biasanya mudah mendapatkan kerja setelah lulus, untuk naik jabatan, dan mendalami ilmu. Kampus Merdeka ditetapkan pemerintah di tahun 2020, namun Universitas Nusa Putra dari tahun 2018. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan maaf saya tidak diedit karena untuk memperpanjang waktu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.